warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang saya tanyakan ini Pak Yai, itu masalah anak. Bagaimana caranya supaya anak tuh sholatnya rajin. Sekarang tiap malam berdoa untuk anak tahajud full. Tapi kalau di sholat iya bangunnya tuh susah. Kadang-kadang sering dirapel Pak Yai. Dirapel tuh kalau misal iya jawab sih iya terus. Tapi ya tidur gitu. Kadang-kadang rajin, kadang-kadang gitu. Kalau berdoa terus tiap hari lah, tiap waktu lah. Bagaimana cara titipnya sehingga anak tuh rajin sholat tuh. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umur berapa Ibu? SMA kelas 2. Sudah besar. SMA kelas 2 ya. Ya kadang-kadang sampai ya baik. Berdoa sampai menangis Pak. Baik. Supaya jadi anak yang soleh. Baik. Tiap malam. Baik. Tapi itu seringnya dirapel tuh Pak. Kalau maghrib, asar maghrib bisa. Kadang-kadang malam bangunnya main jam 12, dirapel aja yang penting sholat. Saya kan gitu. Supaya jangan hutang. Kata saya kan yang penting sholat lah. Ya. Tapi kadang-kadang wakal gitu Pak. Iya. Terima kasih ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada mengajari sholat anak kecil, beri motivasi yang sifatnya duniawi sah anak kecil. Cuman pendidikan yang sesungguhnya bukan motivasi duniawi. Kalau kau sholat awal nanti saya kasih duit. Itu untuk anak kecil karena tidak ada hubungannya dengan ikhlas. Bahkan anak kecil nggak ada riak. Juga nggak bisa disifati ikhlas amat. Anak kecil. Tapi kalau sudah kelas dewasa, motivasinya bukan saja urusan materi. Tapi membangun iman di hatinya. Agar punya rasa takut kepada Allah di dalam meninggalkan kewajiban atau melakukan keharaman. Itu yang penting. Ini. Kemudian kita masuk kepada solusinya. Sebelum bicara solusi ibu yang solehah, kita harus tanya dong sebabnya. Barangkali ibunya punya andil sebab misalnya apa? Televisinya bebas, kasih HP, itu yang ngasih siapa? Ya mboknya kan? Ya sudah, tidak pakai aturan, pulang pun bebas, ya itu. Karena di rumah tidak biasa dengan peraturan yang baik. Mestinya kan dia dikasih rambu-rambu. Dan dalam mengingatkan pun rambu-rambu kebaikan. Misalnya, anakku tidur sore sayang ya. Jam 11 sudah tidur. Biar apa? Biar besok pagi kamu tidak melanggar Allah. Bisa sholat subuh. Bahkan kalau seorang ibu yang cerdas ini menidurkan anaknya di awal waktu. Bukan sholat subuh bahkan yang diharap. Agar bisa tahajud dan sama umi. Nah ini jadi waktu tidur mereka juga harus kita tata, kita atur. Cuman kadang sebagian orang tua tidak mempertimbangkan sisi ini. Maunya sholat subuh langsung bangun. Tapi mainnya juga dibebaskan. Kemudian yang kedua adalah ibu, jangan sombong di dalam mendidik anak. Merasa aku bisa merawat anakku dan mendidik dan mengarahkan anakku. Itu awal kegagalan. Kalau orang merasa bisa, itu malah dia tidak akan mampu nanti. Akan tapi berpikirlah untuk menyadari kekurangan Anda, kekurangan kita di dalam mendidik anak. Biarpun kiai pun ternyata nggak bisa ngajari anaknya ngaji. Karena dia sibuk ceramah sana sini. Saya baru pulang Pak. Saya baru pulang nih, belum ngapa-ngapain, belum mandi lagi. Jadi pulang dari Brunei jam 1 malam, semalam sampai sekarang. Baru mobil masuk langsung ke sini. Buru-buru saya mengajari anak saya. Ya kan? Makanya saya merasa tidak mau mendidik anak-anak saya. Saya minta tolong kepada Ustadz untuk mendidik anak saya. Kalau saya sombong berantakan anak saya. Saya kan punya ilmu. Baca bisa. Baca kitab bisa. Ini bisa. Saya ajari semuanya anak saya. Saya nggak perlu orang lain. Gagal saya. Yang pernah nyantri juga. Artinya ibu, bapak, semuanya. Dalam urusan mendidik anak. Jangan sombong Anda dengan kelebihan yang Allah berikan kepada Anda. Kayak tadi. Ayat hari ini kan begitu. Sombong, aku bisa. Tapi ingat, minta bantuan kepada orang. Kenalkan dengan orang soleh, ibu. Selama ini bergaul dengan siapa? Dan kalau kita amati rata-rata anak tidak sholat, anak badung bandel, jangan disalahkan anak. Biasanya orang tuanya. Mohon maaf, saya tidak menyalahkan ibu yang solehah. Ibu menginginkan. Tapi kadang keteledoran. Karena orang tuanya tidak cermat di dalam mendidik. Wong idolanya pemain bola. Di kamarnya gambar artis. Kok bicara tentang sholat-sholat? Ini bagaimana? Dan begitu loh. Bukan Anda ini, yang lain. Ini pada sholat, jangan tersinggung. Anda sudah hadir majelis ini orang baik ini.
Inilah kadang-kadang kita ini nggak mendidik dengan benar kepada anak-anak kita. Maunya anak kita itu kayak robot, langsung sholat. Nggak pernah dididik, tahajud, mau tahajud. Atau orang tuanya langsung, nggak bisa. Maka diantaranya orang-orang cerdas adalah berpikir bagaimana anaknya tinggal di tempat yang di situ lingkungannya khusus, bisa tahajudan, namanya pondok pesantren, bisa sholat dengan ini, termasuk orang-orang cerdas. Karena apa? Dia merasa nggak mampu di rumahnya. Bagaimana mampu? Pagi ke kantor, pulang sore, apalagi yang sangat sibuk dengan bisnisnya, apalagi dengan profesinya yang urusannya dengan orang, nggak pernah ketemu anaknya. Jangan sampai nanti ternyata anaknya dikasih pembantu, berarti pembantunya lebih pintar dari dia dong. Ini kan orang-orang aneh hari ini. Pembantunya juga capek kasih televisi, sudah kenal Al-Bahjah, televisi masih belum televisi Al-Bahjah, ya kacau anaknya. Itu loh. Artinya di dalam mendidik jangan merasa mampu mendidik anak, tapi justru kita merasa bahasanya aku tidak mampu. Semampuku hanya begini, tapi aku perlu minta bantuan orang lain. Maka untuk minta bantuan kepada orang lain itu ditanamkan. Apa selanjutnya? Ajarkan kepada anak kita agar bisa hormat kepada guru. Lebih baik dihantarkan anak kita daripada privat. Loh, privat ini kadang-kadang orang tua juga nggak cermat. Privat ilmu agama. Ustadznya nunggu anaknya masih mandi dan main. Ini kan ngajari kurang ajar, nggak adab sama gurunya. Gimana akan dapat ilmu? Coba. Privat school ngajar, ngundang guru agama. Karena duitnya banyak. Saya tidak mau anak saya bergaul dengan yang lainnya. Saya pengen ngundang guru dan sebagainya. Boleh ngundang guru, tapi ajari hormat. Sebelum guru datang, kau harus sudah duduk nak ya. Dan kau salaman dengan yang baik, hormati dia. Begitu. Anaknya masih main. Sampai gurunya itu, karena guru privatnya itu, guru ngajinya itu, nunggu sampai lama. Belum. Terus sedikit kurang ajar. Itu gimana dapat ilmu, lihat. Perlu cermat. Katanya orang cerdas. Lah kok nggak cerdas urusan begini? Katanya waktu kuliah dulu, IP-nya tertinggi, cerdas, doktor ilmu pendidikan, sampai di rumah ilmu pendidikannya untuk ngajar orang, anaknya dikasih pembantu, kan gitu, aneh gitu, ilmunya tidak diberikan. Baik, artinya di dalam mendidik anak kita jangan merasa mampu, kita harus merasa ingin minta bantuan kepada orang, minta pertolongan kepada orang. Tentunya minta kepada Allah tadi sudah beres, ibu doa nggak kurang kan? Minta kepada orang. Tapi di saat kita minta kepada orang, harus kita ajarkan anak kita agar hormat dia. Harus punya kekaguman. Siapa yang dikagumi anak? Kalau putra-putri Anda kagum dengan ulama, tokoh, nggak usah disuruh sholat, Bu. Yang repot kan seneng sama hobi pemain bola. Waktu Piala Eropa nggak sholat subuh beneran itu. Bapaknya juga bisa nggak sholat itu. Wong grup ibunya ngikut juga sama. Piala Eropa. Tahu Piala Eropa itu? Masih ada itu? Masih? Alhamdulillah. Saya tidak pernah tahu Piala Eropa itu. Cerita-cerita aja. Tidak tahu. Setelah Piala Eropa apa lagi, Mas? Ketahuilah, inilah. Jadi kadang-kadang kelemahan kita mendidik itu sombong, merasa bisa. Kemudian dipikir anak kita kayak robot, bisa ceklik, mati. Mau jahat, nggak boleh. Enggak. Dia punya hati, punya hawa nafsu, punya kebiasaan. Dan kalau sudah tidak diajari memerangi hawa nafsunya dengan cara tunduk kepada ustaz, patuh, susah. Khususnya yang punya privat. Jangan ajarkan kesombongan pada anak-anak Anda. Ajari hormat kepada gurunya. Kalau kau tidak mau datang ke madrasah, akan aku datangkan guru tapi dengan catatan. 5 menit sebelum guru datang kau sudah siap semuanya. Karena apa? Dia membawa ilmu. Dia membawa ilmu. Dia membawa berkah. Nah ini, kalau begitu ibu nggak usah susah, sholatnya rajin nanti. Karena punya keterikatan dengan orang-orang baik. Itu diantara ibu. Lalu bagaimana anak saya yang sudah begitu tadi? Dekatkan kepada tokoh, ulama-ulama, majelis-majelis mulia, rayu, ceritakan, diajak cerita, kunjung, pergi ke sana kemari ulama, ziarah, minta doa dan sebagainya. Nanti sampai ada keterpesonaan. Secara otomatis nanti dia langsung sholat. Atau ibu masukkan ke lingkungan yang baik, pondok pesantren. Ibu kalau anak Anda di pondok nggak usah ibu nyuruh sholat kan? Enggak, kalau sudah di pondok anak ibu nggak usah disuruh sholat di pondok. Kalau di pondok langsung sholat, tahajudan Bu, nggak usah pusing ibu. Jadi kalau sudah anaknya tinggal di pondok, jangankan kok sholat subuh, Bu, tahajudan, baca Quran, ngafal Quran. Enggak usah pusing-pusing. Enggak usah dilarang nonton televisi, Bu. Enggak ada TV di pondok. Enggak usah dilarang megang HP, larangan HP. Apalagi yang kurang, ayo. Yang Anda inginkan ada semuanya. Tapi anak saya enggak mau masuk pondok. Karena selama ini Anda nganggap kayak robot. Jadi tamat SMP langsung mau dimasukin pondok. Dari kecil Bu diajak cerita tentang pesantren. Ayo ziarah, coba nginep mabit semalam hari Ahad. Ustadz ini, cerita ini.
Anak terpesona. Kadang orang tua nggak pernah cerita tentang pesantren, nggak pernah cerita tentang kemuliaan menuntut ilmu. Tiba-tiba sama kamu mondok nak ya, mondok. Apaan mondok itu? Kamu nakal sebabnya. Lah, oh jadi tempatnya orang nakal situ. Ini kacau semuanya. Yang salah juga orang tua baik. Jadi kesimpulannya setelah itu semuanya banyak pelanggaran-pelanggaran pada anak itu sebabnya karena orang tua. Sebab dia lahir setelah kita. Dia adalah mencontoh orang tua, dia yang lihat kita. Seperti itu. Rata-rata semacam itu. Maka dari itu berbenahlah kita. Yang tanya ibunya, bapaknya. Kalau yang tanya anaknya, saya habisi anak itu tadi. Harus patuh ke orang tua ini. Jadi kita sebagai ibu semuanya harus seperti itu. Koreksi diri kita sendiri. Insya Allah. Semoga anak anda soleh. Solehah. Rajin sholat. Rajin ibadah, jauh dari kemaksiatan. Wallahu a'lam bishawab.